untuk pelaksanaan setiap ajaran Islam, bagaimanapun memang dibutuhkan 3 hal, sahabat sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketakwaan individu. Yang kedua adalah kontrol sosial. Yang ketiga adalah tegasnya peraturan atau pengkondisian oleh sistem yang ada agar ajaran Islam bisa terlaksana. Ya, hari ini yang kedua dan yang ketiga nyaris tidak ada, yang kedua pun lemah. Maka hari ini dorongan pelaksanaan ajaran Islam hanyalah dari dorongan ketakwaan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Sultan Channel yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian di Sultan Channel ini. Mudah-mudahan setiap kajian yang kita ikuti di Sultan Channel ini menjadi tambahan pahala dan kebaikan buat kita semua, terutama di Ramadan Mubarak ini. Insyaallah pahala berlimpah pun akan kita raih dengan kita mengikuti kajian di Sultan Channel ini. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang masih hadir, barang siapa yang masih menyaksikan, artinya barang siapa yang masih umurnya sampai kepada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai umur kita di bulan Ramadan. Ya, kita sedang berada di bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita sedang melaksanakannya, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Mayoritas umat Islam juga bergembira. Mayoritas umat Islam juga sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Semoga Allah juga menerima ibadah puasa mereka. Hanya saja sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kegembiraan kita dengan Ramadan ini, di tengah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan Ramadan ini, ada keprihatinan kita bersama. Ya, kita melihat ternyata sebahagian ya di antara umat ini banyak yang tidak berpuasa. Ini adalah sebuah keprihatinan kita bersama. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi kehidupan yang tidak mengkondisikan umat untuk semua umat berpuasa, akhirnya puasa Ramadan seakan-akan menjadi pilihan. Puasa Ramadan seakan-akan dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga boleh. Seakan-akan seperti itu. Padahal jelas kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ai furido, ya, telah dituliskan atau telah diwajibkan alaikum atas kalian untuk berpuasa. Yang tingkat kewajibannya ini bahkan sahabat Sultan rahimakumullah, kalau seseorang tidak berpuasa dengan menyengaja tanpa uzur, kemudian dia ingin mengganti puasa itu, niscaya dia tidak bisa mengganti puasanya itu, walaupun dia ingin mengganti dengan berpuasa sepanjang tahun, tapi itu tidak bisa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan saking wajibnya puasa Ramadan, saking tidak bolehnya untuk menyengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sahabat Sultan rahimakumullah, keprihatinan kita bersama, kita lihat sebahagian dari umat ini banyak ternyata yang tidak berpuasa. Ya mohon maaf kalau kita lihat misalnya di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu, mereka dengan secara terang-terangan, secara terbuka tidak melakukan puasa. Yang
kita bisa menduga kuat sebahagian mereka memang adalah seorang muslim. Kenapa? Karena kita tinggal di negeri muslim, mayoritas penduduk negeri ini muslim. Jadi ketika kita melihat banyak yang tidak berpuasa, memang kemungkinan besar sebahagian mereka adalah juga umat Islam. Umat Islam yang tidak berpuasa. Sungguh miris, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang menjadi pendorong orang untuk berpuasa saat ini hanyalah faktor ketakwaan individu. Hanya dorongan ketakwaan individu, dorongan keimanan, dorongan ruhiyah, itu yang membuat orang hari ini berpuasa. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, karena kalau dalam sebuah sistem Islam, dorongan individu, ketakwaan individu itu bukan satu-satunya yang menjadikan seseorang berpuasa. Kalau dalam sistem Islam, selain ketakwaan individu, itu juga akan ada yang namanya kontrol sosial, ya, saling mengingatkan di antara kaum muslim agar mereka senantiasa taat kepada Allah, di antaranya untuk berpuasa, agar mereka senantiasa menghindari kemaksiatan, agar mereka senantiasa melakukan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau dalam sistem yang Islami akan ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya apa? Untuk saling mengingatkan agar berpuasa. Kalau kita lihat sekarang, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang tidak berpuasa, yang lain seakan-akan cuek, cukup berdalih lakum dinukum waliyadin, a'maluna a'malakum, ya. Jadi seakan-akan ya sudah, yang penting mas saya berpuasa, dia tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Dan ironisnya memang di antara dilemanya dengan kondisi yang ada sekarang, ketika mengingatkan orang yang tidak berpuasa, justru nanti yang tidak berpuasa akan salah terima dan nanti bisa jadi akan ada keributan dan sebagainya. Justru dengan sistem yang ada sekarang ini, mau mengingatkan itu menjadi tidak enak, ya, dan sebagainya. Artinya apa? Memang kondisi saat ini, kondisi di mana kehidupan Islami belum terwujud, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dalam masalah puasa, ini pun tidak berjalan secara maksimal. Dan pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiadanya pengkondisian agar umat berpuasa oleh sistem yang ada, ini pun menjadi salah satu penyebab umat Islam akhirnya leluasa untuk tidak berpuasa. Padahal untuk pelaksanaan setiap ajaran Islam, bagaimanapun memang dibutuhkan tiga hal, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketakwaan individu, yang kedua adalah kontrol sosial, yang ketiga adalah tegasnya peraturan atau pengkondisian oleh sistem yang ada agar ajaran Islam bisa terlaksana. Ya, hari ini yang kedua dan yang ketiga nyaris tidak ada, yang kedua pun lemah, maka hari ini dorongan pelaksanaan ajaran Islam hanyalah dari dorongan ketakwaan individu. Oleh karena itu, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah kesempatan kita bagaimana kita juga mewujudkan sebuah sistem, sebuah kehidupan di mana agar umat Islam ini, semua umat Islam bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, agar tidak ada lagi umat yang tidak berpuasa. Ini adalah PR kita bersama, ini adalah ranah perjuangan kita bersama, dan tentunya Ramadan Mubarak ini adalah momentum yang pas bagi kita untuk men-charge diri kita agar kita siap untuk terus melakukan berdakwah li'ilahi kalimatillah, agar kita bisa menyelamatkan umat ini, agar kita bisa mengkondisikan mayoritas umat Islam atau seluruh umat Islam bahkan senantiasa taat kepada Allah, diantaranya dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi sahabat Sultan rahimakumullah,
Puasa Ramadan ini tidak hanya puasa yang kita pikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana memunculkan kepedulian kita kepada sesama. Bahkan dengan kita menahan lapar pun itu tentu di antara tujuannya adalah kita memperoleh kepedulian kepada orang lain. Bahwa di luar sana banyak orang yang hampir setiap saat, hampir setiap hari menahan lapar. Dan mereka menahan lapar bukan hanya di siang hari, tapi juga siang dan malam. Jadi Ramadan ini tentunya harus menimbulkan kepekaan sosial, kepedulian sosial kita terhadap sesama kita. Tidak hanya masalah makan minum mereka, tidak hanya masalah sandang mereka, tapi juga bagaimana agar mereka melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah yang paling utama selain ibadah mahdoh adalah ibadah membantu sesama. Khairun nasi anfa'u linnas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-Fakir tutup dengan jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.